Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herwan, NDH 27, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5 tahun 2025. Saat ini menjabat sebagai Kasih Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan inovasi aksi perubahan dengan judul Jembatan TIF, Jembatan Informatif, yaitu sistem informasi pemutakhiran data kondisi jembatan pada ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat. Inovasi ini lahir di latar belakangi kondisi saat ini, di mana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan minimnya sistem digitalisasi yang mampu mengintegrasikan kondisi jembatan secara real time yang mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Sebagaimana kita ketahui, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, khususnya bidang bina marga, memiliki peran penting yang dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur termasuk jalan dan jembatan sebagai urat nadi konektivitas wilayah. Dalam rencana strategis Dinas, salah satu target kinerja utama adalah peningkatan kualitas dan ketepatan data teknis infrastruktur, khususnya kondisi jembatan, sebagai bagian vital jaringan jalan provinsi di Sulawesi Barat. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 204 unit jembatan yang tersebar di 24 ruas jalan provinsi. Namun hanya sekitar 30% data tersebut yang telah terdigitalisasi secara akurat dan terkini. Dengan inovasi jembatan TIF ini, diharapkan akan tercipta kondisi yang diharapkan, yaitu hadirnya sebuah sistem informasi berbasis web dan mobile yang responsif, informatif, dan terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan teknis dan penganggaran. Berikut ini adalah tayangan implementasi aksi perubahan dengan milestone yang terbagi atas beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahap persiapan, meliputi pembentukan TIF efektif, penyusunan jadwal kegiatan, dan desain aplikasi. Tahap perencanaan meliputi pengumpulan data awal kondisi jembatan dan pembuatan peta GIS. Tahap penguatan meliputi konsolidasi internal bidang bina marga dan koordinasi lintas bidang. Tahap pengembangan sistem meliputi pembuatan aplikasi oleh tim IT internal dan penyedia jasa. Tahap uji coba meliputi penginputan dan uji coba 100 data jembatan pada 10 ruas jalan prioritas. Tahap sosialisasi meliputi sosialisasi aplikasi bagi internal dinas dan stakeholder eksternal. Kita berada di lokasi pembangunan jembatan Lampak Matanga, di mana jembatan ini nantinya akan menghubungkan dua wilayah di Kecamatan Matanga, yaitu Desa Lili dengan Desa Ranguang. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai menggunakan anggaran pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan sekarang ini dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV Lili Cipta Lestari dan diawasi oleh CV Dharma Citra Utama. Sebagaimana kita lihat di belakang saya ini aktivitas, dan di cara ini sudah tersedia material pembesian yang akan dirakit untuk fondasi jembatan, dan untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar telah dibangun jembatan darurat, jembatan sementara ya, di samping saya, samping kiri saya. Serasa demikian kami laporkan dari Desa Ranguang, Kecamatan Matanga. Terima kasih. Ya. Jadi hari ini kita berada di lokasi pembangunan jembatan Sungai Mapi yang berada di ruas jalan Mapi Lipiriang. Di saat ini kami bersama dengan konsultan perencana yang saat ini melakukan survei di lokasi jembatan Sungai Mapi. Jadi perlu diketahui bahwa jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena menjadi sarana transportasi hasil produksi perkebunan seperti durian, coklat, dan lain-lain.
Saat ini kita berada di lokasi pembangunan jembatan ruas Tampalan Barat, Batas Tampala, Kabupaten Mamuju, di mana jembatan ini telah direkonstruksi dengan menggunakan dana Rehab Rekon BPPD Provinsi Sulawesi Barat dengan pagu kurang lebih 8,9 miliar. Pelaksana atau kontraktor dari kegiatan ini PT Sinar Mata Allah dan diawasi oleh konsultan pengawas CV Nuritama Mandiri. Semoga pekerjaan ini bisa berjalan lancar dan setelah selesai nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dalam beraktivitas. Terima kasih. Tahap perbaikan berkelanjutan meliputi penyempurnaan fitur berdasarkan feedback dan pemutahiran data berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi jembatan TIF atau jembatan informatif, sebuah sistem pemutakhiran data kondisi jembatan pada ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengakses aplikasi ini, kita cukup mengetik jembatan TIF pada mesin pencari Google. Kemudian seperti ini ya. Kemudian kita enter. Maka kita akan masuk ke website jembatan TIF. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, bila kita belum memiliki akun, kita bisa daftar akun dulu dengan memasukkan nama lengkap, alamat email, password, kemudian konfirmasi password, lalu klik daftar. Namun bila kita sudah memiliki akun, kita bisa mengklik mulai sekarang. Jadi kita coba aplikasi ini dengan menggunakan akun admin super ya. Kita masuk ya. Tampilan dashboardnya seperti ini ya. Jadi bila kita masuk sebagai admin super, kita akan disuguhi 10 fitur utama dari aplikasi ini, yaitu buat laporan, verifikasi laporan, riwayat laporan, manajemen lokasi, manajemen GIS, proyek, perencanaan, manajemen konten, manajemen user, dan terakhir mitra. Secara berturut-turut nanti akan saya jelaskan fungsi masing-masing dari fitur tersebut. Pertama, fitur buat laporan ya. Fitur buat laporan ini kalau kita klik, tampilannya seperti ini ya. Fitur ini dapat diakses oleh masyarakat umum, dan fungsi fitur ini adalah masyarakat umum dapat melaporkan bila mendapati kondisi jembatan atau jalan yang mengalami kerusakan. Laporan bisa dibuat di fitur ini, bisa juga melaporkan langsung ke operator via lapor WhatsApp. Jadi bila kita klik ini, secara otomatis nanti akan masuk ke nomor WA dari admin, di mana nantinya akan muncul titik lokasi dan informasi terkait dengan kerusakan jembatan atau jalan yang ada. Untuk membuat laporan menggunakan fitur ini ya, cukup kita klik lokasi di mana jembatan tersebut atau jalan tersebut yang mengalami kerusakan, dan secara otomatis akan muncul titik koordinat dari lokasi tersebut. Bisa juga kita gunakan fitur deteksi lokasi otomatis bila mana kita berada tepat pada lokasi jalan atau jembatan yang rusak. Jadi secara otomatis kita akan dipandu untuk mendeteksi lokasi tempat kita berada. Kemudian kita isi nama jalan atau nama jembatan yang mengalami kerusakan tersebut. Kemudian kita isi jenis laporan, di mana pada jenis laporan ini ada empat jenis laporan: kerusakan ringan, kerusakan sedang, kerusakan berat, dan usulan perbaikan yang
Ini bisa diisi dari petugas atau BTD. Kemudian kita tambahkan keterangan di sini. Misalnya kita tulis kondisi jembatan atau jalan sudah berlubang parah sehingga membahayakan pengendara, mohon segera ditangani. Kemudian kita upload file foto, lalu klik laporan. Maka laporan kita akan terkirim ke admin. Kemudian fitur verifikasi laporan, ya, fitur verifikasi laporan ini seperti ini tampilannya. Jadi di fitur riwayat laporan, verifikasi laporan ini hanya bisa ya dikendalikan oleh operator atau admin SKPD, jadi user umum tidak bisa mengakses fitur ini. Dimana fitur ini untuk menindaklanjuti laporan yang masuk, ada beberapa fungsi dari fitur ini. Ada verifikasi awal, penugasan tim, verifikasi lapangan, validasi akhir, dan kemudian tindak lanjut. Pada fitur ini kita bisa buka detail masing-masing laporan yang masuk terkait lokasi, tingkat kerusakan, foto jalan jembatan yang rusak, dan kita juga bisa menandai laporan tersebut apakah valid atau ditolak. Ya. Kemudian fitur riwayat laporan. Jadi fitur riwayat laporan ini bila kita klik seperti ini tampilannya. Jadi fitur ini bisa diakses oleh masyarakat umum juga, di mana pada fitur ini kita bisa melihat riwayat semua laporan yang masuk dan bisa juga dipantau sudah sejauh mana tindak lanjut penanganannya. Pada fitur ini bisa kita lihat detail masing-masing laporan yang masuk dengan mengklik lihat detail. Ya, ini ada sudah masuk beberapa laporan ini. Ya. Yang statusnya apakah sudah selesai, sementara dikerjakan, ditolak, atau baru terverifikasi. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian fitur manajemen lokasi. Fitur manajemen lokasi ini kita akan disuguhi peta GIS yang memberi informasi sebaran titik lokasi kerusakan jalan atau jembatan, dan data GIS sebaran ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat dengan titik-titik jembatan yang ada pada masing-masing ruas jalan tersebut. Fitur ini terdiri atas tiga tampilan. Jadi ini adalah peta GIS-nya. Kemudian notasi-notasi yang ada di sini sesuai dengan legenda peta yang muncul. Warna merah adalah laporan untuk kerusakan berat, warna orange adalah laporan untuk kerusakan sedang, dan warna biru laporan untuk kerusakan ringan. Kemudian yang segitiga ini adalah data-data jembatan yang ada pada ruas jalan provinsi. Kemudian yang warna kotak hijau ini adalah data jalan ruas jalan provinsi. Nah, bila kita ingin tampilan layarnya kita hanya ingin melihat data laporan masyarakat, kita bisa close ini data jalannya dengan data jembatan. Maka yang muncul adalah data laporan masyarakat terkait dengan kerusakan jembatan atau jalan yang sudah dilaporkan. Jadi bila kita klik titik, misalnya kita coba ini yang warna merah, maka di sini akan muncul data jembatan yang rusak. Ini ada tim pengaman jembatan pada ruas jalan Batu Isi Batas Lu Utara. Ini sudah dalam proses penanganan. Kemudian kalau kita klik yang warna ini, warna biru, ini ada rambu lalu lintas yang hilang. Simpan 3 kapalang, ini sudah komplit, sudah ditangani. Begitu pula bila mana kita ingin hanya tampilkan saja data jembatan, kita bisa close titik layar untuk laporan masyarakat dan data GIS. Maka yang akan muncul adalah titik jembatan pada ruas jalan provinsi yang tersebar di 24 ruas jalan provinsi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kita pindah ke fitur manajemen GIS. Di sini
manajemen GIS. Fitur manajemen GIS ini hanya bisa diakses oleh operator atau admin SKPD. Jadi pada fitur ini operator bisa melakukan penginputan data jalan pada ruas jalan provinsi dan data jembatan pada ruas jalan provinsi. Jadi operator bisa menambah, mengedit dan menghapus data yang ada. Seperti itu ya. Ini data-data yang ada, data-data ruas jalan. Berikut data jembatan, ini data jembatan yang ada. Ya. Kemudian kita pindah ke fitur proyek. Fitur proyek ini berisi manajemen proyek yang isinya adalah informasi proyek meliputi kegiatan fisik yang sedang berjalan atau sedang dilaksanakan ataupun yang sudah selesai dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan monitoring pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor, ya. Berisi data kontrak dan laporan progres pelaksanaan pekerjaan yang dapat sewaktu-waktu diunduh bila mana dibutuhkan. Nantinya juga fitur ini bisa nantinya akan diintegrasikan dengan laporan konsultan pengawas yang ada di lapangan. Jadi seperti itu ya untuk fitur proyek ini. Kemudian kita pindah ke fitur perencanaan. Fitur perencanaan seperti tampilannya. Fitur ini juga hanya bisa dikelola oleh admin atau operator SKPD yang berisi informasi kegiatan perencanaan yang ada di bidang bina marga Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat. Jadi data-data perencanaan atau jalan dan jembatan bisa disimpan secara digital di sini dan dapat diunduh sewaktu-waktu bila mana dibutuhkan. Kemudian untuk fitur manajemen konten ini hanya bisa dikelola oleh admin super. Jadi fitur ini berisi konten dinamis ya untuk halaman utama dan dashboard. Jadi bila ingin menampilkan foto atau konten bisa dilakukan pada fitur ini agar tampilan aplikasi jembatan TIP ini tidak membosankan, jadi bisa diganti-ganti gaya dan tampilannya. Kemudian fitur manajemen user. Fitur manajemen user ini hanya bisa diakses oleh admin super juga, di mana pada fitur ini admin super dapat mengendalikan siapa saja yang bisa diberi akses, bisa dijadikan admin SKPD ataupun user yang diterima sebagai user. Jadi admin super juga ini dapat mengendalikan siapa saja yang bisa diberi akses dan dapat juga menghapus atau mengganti user yang dinilai tidak layak, misalkan seperti memberi laporan palsu dan sebagainya. Ya, untuk manajemen user, manajemen pengguna. Kemudian untuk fitur mitra, fitur mitra ini adalah fitur yang baik sekali kami rasa karena bisa diakses oleh masyarakat, di mana fitur ini berisi informasi mitra kerja, kontraktor dan supplier, ya, kontraktor dan supplier, di mana profil masing-masing mitra dapat dilihat detailnya dan diunduh profilnya. Jadi fitur ini dalam pengembangannya ke depan bisa menjadi media sponsor buat keberlanjutan aplikasi jembatan TIP ini. Yang rasa informasi terkait dengan mitra kerja ini ataupun supplier sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, terlebih oleh dunia usaha kontraktor. Ya, demikian barangkali untuk masuk sebagai admin super. Kita bisa lanjutkan masuk sebagai user dan masuk sebagai operator SKPD. Ya, kita coba keluar ini dan kita coba masuk sebagai user. Ya, seperti ini tampilannya. Di terbatas. Jadi hanya untuk buat laporan, riwayat laporan, manajemen lokasi, dan mitra yang bisa diakses. Untuk manajemen user, kemudian untuk perencanaan, itu tidak bisa diakses secara umum. Ya. Demikian juga pada saat kita masuk sebagai SKPD, operator SKPD. Seperti ini tampilannya.
Nah, ini juga ada fitur yang tidak ada di sini, yaitu fitur manajemen user dan manajemen konten. Nah, itu hanya bisa dibuka oleh admin super. Rasa demikian yang dapat kami jelaskan pada tutorial penggunaan aplikasi jembatan tip ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap evaluasi meliputi monitoring penggunaan dan respon pengguna terhadap aplikasi. Sehubungan aksi perubahan Saudara Herwan Sarjana Teknik yang berjudul Jembatan Tip, yang disingkat Jembatan Informatif, yang dimana sistem informasi pemutakhiran data kondisi jembatan pada ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat. Kami mendukung aksi perubahan tersebut dengan inovasi aplikasi Jembatan Tip. Diharapkan akan tercipta sebuah sistem informasi berbasis digital yang responsif, informatif, dan terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan teknis dan penganggaran. Inovatif Jembatan Tip ini adalah sebuah langkah maju dalam pengelolaan infrastruktur dan jembatan di Provinsi Sulawesi Barat. Mudah-mudahan inovasi ini menjadi acuan ke depan untuk Sulbar maju dan sejahtera. Jembatan inovatif yaitu suatu sistem informasi pemutakhiran data kondisi jembatan pada ruas jalan provinsi. Aksi perubahan jembatan tip ini saya harapkan dapat menghadirkan tata kelola infrastruktur jembatan nantinya yang lebih modern, responsif, akuntabel, sekaligus menjadi fondasi menuju pelayanan publik berbasis digital yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat tentunya. Dengan harapan bahwa proyek perubahan ini merupakan suatu langkah yang sangat strategi buat kami di Dinas Pekerjaan Umum karena dapat membantu sistem dokumentasi atau pendataan jembatan yang lebih tepat tentunya. Mendukung sepenuhnya inovasi aksi perubahan jembatan tip sistem informasi pemutakhiran data jembatan pada ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat yang disusun oleh Saudara Herwan ST beserta pelatihan kepemimpinan pengawasan kerjasama Provinsi Sulawesi Barat dan LAN RI Makassar. Saya berharap inovasi ini bisa menjadi inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait dengan jembatan yang ada pada ruas jalan provinsi di Sulawesi Barat. Semoga Saudara Herwan sukses dalam melaksanakan pelatihan ini yang inovasi yang dibuat bisa bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Barat. Sehubungan dengan aksi perubahan Saudara Herwan ST dengan judul Jembatan Tip atau Jembatan Informatif, yaitu sistem informasi pemutakhiran data kondisi jembatan pada ruas jalan Provinsi Sulawesi Barat. Pada dasarnya kami mendukung aksi perubahan tersebut dan berharap aplikasi Jembatan Tip ini tidak hanya sebagai pangkalan data tetapi juga sebagai alat monitoring, pelaporan dan pengambilan keputusan yang responsif serta inklusif dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jembatan sebagai urat nadi konektivitas wilayah. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Pak Herwan ST atas inovasi ini. Semoga membawa perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu OPD teknis di lingkup Pemprov Sulawesi Barat yang memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana salah satu bidangnya adalah bidang bina marga, yang salah satu tugas pokoknya adalah mengelola data dan informasi infrastruktur jalan dan jembatan. Oleh karena itu, kami sangat mendukung aksi perubahan dari Saudara Herwan ST
di mana aksi perubahan ini bernama Jembatan Informatif atau disingkat dengan Jembatan TIF, di mana Jembatan TIF ini diharapkan mampu memberikan informasi real time dan up to date terhadap kondisi jembatan-jembatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi aksi perubahan berupa aplikasi Jembatan TIF, yaitu Jembatan Informatif, ini sepenuhnya kami dukung. Dengan harapan inovasi ini akan menghadirkan tata kelola infrastruktur jembatan yang lebih responsif dan akuntabel, sehingga diharapkan akan menjadi fondasi menuju pelayanan publik berbasis digital yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. Aplikasi ini sangat-sangat berguna bagi pengembangan jaringan yang ada di Sulawesi Barat, karena selama ini belum ada aplikasi atau mungkin data yang real time tentang kondisi jembatan yang ada. Contohnya, di dalam Sulawesi Barat ini ada kegiatan-kegiatan yang kita mau anggarkan di suatu kabupaten. Ketika kita mau anggarkan tersebut, kami belum punya data. Dengan adanya aplikasi ini, sangat memudahkan bagi kita untuk melihat jembatan mana yang harus dianggarkan, mana yang prioritas, dan berapa anggarannya. Jadi, dengan aplikasi ini, kita bisa menganggarkan sesuatu sesuai dengan tepat sasaran. Demikian, semoga aplikasi ini bisa berguna untuk kita semua. Saya sangat mendukung inovasi Jembatan TIF ini. Diharapkan akan tercipta kondisi yang diharapkan, yaitu hadirnya sebuah sistem informasi berbasis web dan mobile yang responsif, informatif, dan terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan teknis dan penganggaran yang ada di Sulawesi Barat, khusus untuk pembangunan jembatan yang akan dilaksanakan secara berkala di Sulawesi Barat. Inovasi aksi perubahan berupa aplikasi Jembatan TIF atau Jembatan Informatif ini sepenuhnya kami dukung. Dengan harapan inovasi ini akan menghadirkan tata kelola infrastruktur jembatan yang lebih responsif dan akuntabel, sehingga diharapkan akan menjadi fondasi menuju pelayanan publik berbasis digital yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. Ini untuk menyampaikan dengan adanya aplikasi Jembatan TIF yang dikelola oleh Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat. Aplikasi ini akan memberikan informasi yang berbasis web dan mobile kepada kontraktor dan seluruh jajaran masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Ini juga sekaligus aplikasi yang menjadi wadah untuk menerima informasi dari masyarakat untuk kondisi jembatan, akan terintegrasi nantinya dengan keputusan teknis dan penganggaran yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat. Aplikasi ini juga akan memberikan informasi kepada seluruh jajaran kontraktor yang bekerja di Provinsi Sulawesi Barat untuk melihat kegiatan-kegiatan khususnya untuk pekerjaan jembatan akan dianggarkan dan yang akan dikerjakan untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Jadi saya harap semua bisa berpartisipasi termasuk masyarakat untuk memberikan informasi melalui aplikasi Jembatan TIF. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga inovasi aplikasi Jembatan TIF ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan TIF, solusi data jembatan yang informatif dan aspiratif.